Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema saling menasihati dalam Islam, yaitu membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kata khutbah berasal dari bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat. Contohnya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, juga dalam sholat kusuf. Khutbah ini juga biasa dilaksanakan dalam wukuf maupun dalam acara pernikahan. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Adapun ketentuan khutbah, yang pertama, syarat bagi seorang khatib harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat atau memiliki akal yang sehat. Yang keempat, mengetahui ilmu agama Islam secara mendalam. Adapun syarat dua khutbah adalah yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur, yaitu pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Pada sholat lain, khutbah dilaksanakan biasanya sesudah sholat. Adapun khutbah nikah dilaksanakan sebelum akad nikah. Jika khutbah wukuf, maka dilaksanakan pada saat wukuf di padang Arafah. Syarat yang kedua bagi dua khutbah ini adalah khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib, artinya berurutan. Selanjutnya, rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu atau pada dua khutbah tersebut. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Adapun sunnah dalam melaksanakan khutbah, yang pertama adalah khatib berdiri. Jadi khatib dalam keadaan berdiri ketika melaksanakan khutbah. Yang kedua, mengawali kegiatan khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah itu hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib pada saat melakukan khutbah menghadap kepada jamaah. Yang kelima, menertibkan rukun, jadi berurutan rukun yang pertama sampai yang terakhir. Yang keenam, membacakan surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi pada saat selesai khutbah pertama menuju khutbah selanjutnya, khutbah kedua itu dijeda dengan duduk, kemudian membacakan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, metode dalam saling menasihati dalam ajaran Islam yaitu dengan tabligh. Tabligh ini berasal dari kata balagha yuballighu, yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya pada saat zaman Rasulullah,
Dahulu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang datang di majlisnya untuk menyampaikan suatu ayat yang diperoleh pada saat itu, pada hari itu, kepada sahabat yang tidak hadir. Adapun ada istilah tabligh akbar pada saat ini, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Adapun ketentuan tabligh, yaitu syarat bagi mubaligh harus beragama Islam. Yang kedua harus sudah baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mendalami ajaran Islam secara mendalam. Etika dalam bertabligh. Yang pertama, tabligh itu harus disampaikan dengan sikap yang lemah lembut. Tidak kasar, juga tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mustami'. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk kesepakatan bersama. 4. Materi yang disampaikan dalam tabligh harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kelima, menyampaikan tabligh dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, dalam tabligh itu tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, atau bahkan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, dalam saling menasihati dalam ajaran Islam itu bisa disampaikan dengan dakwah. Dakwah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u da'wah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada satu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, baik seseorang atau lebih, ke jalan Allah, baik secara lisan maupun perbuatan. Kegiatan dakwah ini bukan hanya ceramah saja, tetapi bisa juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain-lain. Adapun ketentuan dakwah, yang pertama adalah syarat bagi seorang dai. Dia orangnya Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Bagaimana etika dalam berdakwah? 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif, memberikan pengajaran. 3. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, atau disebut juga dengan uswatun hasanah. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Ini adalah salah satu contoh dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, yaitu memberikan santunan kepada yayasan yatim piatu. Adapun dalil tentang khutbah, dakwah atau tabligh diantaranya adalah surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.